Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Kita lanjutkan cerita Melacak Jejak Sang Ular yang ditulis oleh Mas Pudak Brahma di Facebook. Seperti apa kelanjutan cerita tentang Mian dan kawan-kawannya ini? Langsung saja, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Berani mengepakkan keempat sayapnya. Bersamaan jutaan titik cahaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Cahaya serupa kunang-kunang itu lalu melayang cepat mengepung Mian dari segala arah. Mian berusaha keluar dari kepungan. Akan tetapi, titik-titik cahaya itu telah menutup semua jalan keluarnya. Berapa kali pun ia berhasil menerobos, ribuan titik cahaya segera membentuk dinding di depannya. Tubuh Mian akhirnya terkurung dalam bola cahaya. "Sebentar lagi dia pasti mati, Fit," ucap Abinar saat melihat Brangi dan Ki Blorok memasuki bola cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mereka berkemampuan khusus itu. "Kau yakin, Nar? Dia bukan orang sembarangan loh." Abinar tertawa. "Siapapun yang telah memasuki bola Brangi tidak akan bisa keluar hidup-hidup, Fit." David tak lagi membantah laki-laki yang di kalangannya dikenal sebagai iblis api itu. David memilih untuk memeriksa pesan balasan Siska di ponselnya. "Tak bisa kutemukan kelemahannya, Fit. Dia manusia, bukan jin atau siluman." "Kau masih berhubungan dengan dia, Fit?" tanya Abinar tiba-tiba. David buru-buru menyimpan ponselnya. "Siapa maksudmu, Nar?" Abinar tersenyum mengejek. "Jangan pura-pura bodoh, Fit. Tentu saja maksudku adalah Siska. Hati-hati, Fit. Dia bisa menjadi pembawa maut bagimu." "Dia cuma peramal dan pemberi informasi saja, Nar. Apa yang harus kutakutkan?" bantah David. Abinar menatap David tajam. "Siapapun yang dalam tubuhnya mengalir darah dari penghuni kuil itu pantas ditakuti, Fit." Informasi Abinar sangat mengejutkan David. Ia tidak pernah menyangka jika Siska adalah salah satu keturunan dari kelompok penyihir yang sangat kuat dan kejam di zamannya. "Jangan bergurau, Nar. Siska bahkan tidak memiliki energi besar dan perewangan. Lagi pula, negeri ini terpisah sangat jauh dari kuil itu." "Aku mendapatkan kabar itu saat berguru ke Petra, Fit. Di tanah para raksasa itulah seorang tetua mengatakan keberadaan keturunan darah hitam di tanah ini, Fit. Tetua juga menceritakan ciri-ciri dari orang itu. Karena tertarik, aku pun iseng-iseng menyelidikinya, sampai aku menemukan orang yang dimaksud adalah leluhur Siska." "Itu artinya kesimpulanmu belum pasti kan, Fit? Masih kira-kira saja?" "Aku tidak akan memaksamu percaya, Fit. Tapi bukankah lebih baik menghindari bahaya daripada baru sadar setelah kehilangan nyawa?" David terdiam. Ia menyadari kebenaran kata-kata Abinar. Namun ia juga tak bisa mengelak dari gejolak perasaannya sendiri. Perasaan yang selama ini selalu membuatnya gelisah setiap beradu mata dengan Siska. Di dalam bola cahaya, Mian menatap bunga, kupu-kupu, burung, dan berbagai pemandangan indah yang mengelilinginya. Tak lama kemudian, terdengarlah suara nyanyian merdu yang diikuti oleh kemunculan gadis-gadis cantik berpakaian minim. Para gadis itulah yang mengeluarkan suara nyanyian itu. Kemunculan mereka disusul oleh banyak gadis lainnya. Mian sadar dia telah terjebak dalam mandala ilusi Brangi. Ia pun mengabaikan semua yang dilihatnya dan berusaha mencari jalan keluar. Ketika sedang fokus mengamati, beberapa gadis tiba-tiba menyerang. Mian bisa merasakan energi serangan mereka cukup berbahaya. Ia bergerak menghindar, tapi serangan kembali datang dari arah lain. Tak punya pilihan, Mian memilih menghadapi serangan tersebut. Saat berbalik, betapa terkejutnya Mian ketika melihat para penyerangnya telah telanjang bulat. Refleks ia memejamkan mata. Hal itu membuat pukulannya tak terarah dan lawan berhasil menghantam tubuhnya. Selain pemandangan gadis telanjang, suara nyanyian yang kini bersautan tanpa nada bercampur desah juga mengganggu Mian. Demikian juga dengan aroma harum aneh yang ada di tempat itu. Sambil tetap memejamkan mata, Mian berjuang mempertahankan kewarasannya. Kondisi itu dimanfaatkan lawan dengan baik.
Serangan datang susul-menyusul menghantam dinding pertahanannya. Mi'an yang masih dilanda kebingungan hanya bisa menyerang dengan melayangkan tombak dan memperkuat energi pelindungnya. Mi'an mencoba meraba wujud lawan lewat energinya. Hal yang pernah dilakukan saat menghadapi mantra Raja Gundala di Selo Balungan. Akan tetapi hal itu sia-sia sebab energi mereka tak berbentuk dan selalu berpindah-pindah. Lihatlah apa yang harus dilihat dan dengarkan apa yang harus didengarkan. Sebab jika tidak begitu, di dunia yang penuh dengan warna-warni ujian dan godaan ini, kau akan kehilangan arah dan tujuan. Untuk itu kau harus tahu kapan waktunya menjadi buta dan tuli. Tiba-tiba saja Mbah Lawu seolah kembali hadir di ingatan Mi'an dan mengulang pesannya dulu. Ia seperti sengaja datang untuk memberikan petunjuk menghadapi situasi tersebut. Matur nuwun Mbah, bisik Mi'an dengan air mata haru mengalir di sudut matanya. Mi'an mengerahkan energi untuk menutup pendengarannya. Ia lalu membuka mata. Mereka hanyalah ilusi, gumamnya, lalu bergerak menyerang. Seperti kilat, Mi'an menebas lawan-lawannya. Setelah beberapa lama, barulah Mi'an sadar mereka hanyalah energi sama yang terus berpindah dan membentuk wujud baru. Kau pikir bisa menang dengan permainan licik ini? Ujar Mi'an sambil melihat ke sekeliling tempat itu. Ketika Mi'an mulai mengerahkan ilmu Puspa Manunggal untuk menyerap dan menetralisir energi di mandala itu, Brangi segera menarik seluruh energinya. Dengan cepat, semua pemandangan indah di sana menghilang dan berganti menjadi kegelapan total. Mi'an sadar pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Ia langsung memecah diri menjadi dua manakala melihat kemunculan Brangi dan Ki Blorok. Ternyata nama besarmu bukanlah omong kosong, An. Tapi itu tidak akan mengubah kenyataan jika kau akan mati di tanganku, ujar Brangi. Tentang siapa yang mati, kita lihat saja nanti. Kewajibanku hanyalah menjaga nyawa ini sebaik-baiknya, balas Mi'an. Brangi menggeram. Tiba-tiba lidahnya menjulur memanjang. Sepasang ular yang menjadi ujung lidah itu berusaha mematuk Mi'an dengan taring mereka. Mi'an bergegas melompat menjauh sambil melepas tombak untuk menghantam ular-ular itu. Di sisi lain, Ki Blorok telah bertarung sengit dengan kembaran Mi'an. Kilatan cahaya putih kebiruan dari pedang Galih Panunggal tampak menyambar-nyambar dan berbenturan dengan sepasang sabit yang menjadi senjata jin berwujud manusia lalat itu. Di dalam rumah, Abinar berulang kali melihat jam. Dalam hati ia bertanya-tanya apa yang menyebabkan Brangi tak segera muncul sambil membawa kepala Mi'an. Sudah kukatakan, jangan meremehkan orang itu, Nar, ujar David yang bisa merasakan kegelisahan Abinar. Abinar tertawa pendek. Kalaupun bisa keluar hidup-hidup, dia pasti tak akan selamat dari pusakaku ini, Fit. David menatap Vajra di tangan Abinar. Senjata yang direbut Abinar dari seorang petapa di Kailasa itulah yang membuatnya dikenal sebagai iblis api. Di Jakarta, Kandar akhirnya terjaga. Naya pun langsung memeriksa keadaan laki-laki itu. Bagaimana bisa aku ada di sini ya? Tanya Kandar setelah meminta minum. Naya lalu menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk kedatangan Mi'an untuk menolongnya. Di mana Tuan Mi'an sekarang ya? Dia menyambangi orang-orang yang menyerangmu, saut Panji Kalang, lalu mengatakan kemana Mi'an pergi. Mendengar itu, Kandar bergegas bangkit. Ia bermaksud untuk menyusul Mi'an. Naya tentu saja melarangnya. Tubuh bapak masih lemah, nanti malah akan merepotkan Pak Mi'an. Tapi ya, kemampuan orang itu sangat hebat. Aku takut Tuan Mi'an akan mengalami nasib serupa aku, bantah Kandar. Tapi Pak, ambillah energi Kundar, ujar Panembahan Warak yang melihat kegelisahan di mata Kandar. Kandar menatap Panembahan Warak dengan bimbang. Ia merasa tak enak untuk menyerap energi dari jin itu. Aku tahu perasaan Mundar. Bagimu lebih baik kau yang mati demi Mi'an daripada sebaliknya, kan? Mi'an pun pasti memiliki pikiran yang sama. Sebab pengabdi sejati pasti memilih menjadi korban daripada mengorbankan sesamanya. Kandar akhirnya bersedia menerima energi Panembahan Warak. Tak hanya dari sang Panembahan, Raden Selaseta juga merelakan sebagian energinya diserap oleh Kandar. Melihat pemimpinnya melakukan itu, jin-jin pengikut Panembahan Warak dan Raden Selaseta beramai-ramai ikut menyumbangkan energinya. Tolong antarkan aku ke sana, Tuan Panji, ucap Kandar setelah berhasil menyelaraskan semua energi yang diserapnya. Panji Kalang menoleh ke arah Raden Selaseta dan Panembahan Warak. Ketika kedua jin itu menganggukkan kepala, Panji Kalang lalu meraih tangan Kandar.
Aku pergi dulu ya, pamit Kandar sambil menatap Naya. Doa kami menyertaimu, Pak, jawab Naya dengan mata berkaca-kaca. Menghilangnya Jalasura memperbesar kecurigaan Tumenggung Singkir. Diam-diam ia menyuruh Ki Pupus, salah satu prajurit terkuatnya, masuk ke Laut Selatan untuk melakukan penyelidikan. Aku yakin Jalasura pasti bersembunyi di Gali Segaran. Huru-hara Pangeran Sukmawaja membuatnya memiliki hubungan baik dengan Naga Mawa dan Gali Segoro, ucap Tumenggung Singkir. Kemana hamba harus lebih dulu bergerak, Tuan? Tanya Ki Pupus. Gali Segaran, sebab di sanalah sebagian besar kawan baru Jalasura berasal. Hari itu juga Ki Pupus pergi ke Laut Selatan. Sebagai pemimpin pasukan Sandi, tanpa kesulitan ia berhasil menyusup ke Gali Segaran. Di sana Ki Pupus berusaha berbaur dengan para penghuni lain dan mulai mencari keberadaan Adipati Jalasura. Akan tetapi Gali Segaran juga tidak kekurangan prajurit Sandi. Gerak-gerik Ki Pupus pun memicu kecurigaan Ki Awang. Prajurit itu lalu meminta temannya untuk melapor kepada Nagalindu. Dengan cepat Nagalindu segera mengetahui identitas asli dari Ki Pupus. Untuk menentukan langkah selanjutnya, Nagalindu menghadap Ki Gali Segoro. Ini pasti ada hubungannya dengan penyerangan itu, ujar Ki Gali Segoro. Sepertinya begitu, Ki. Lalu apa yang harus kita lakukan? Selama tidak melakukan aksi berbahaya dan merugikan, tetap bayangi saja. Di lain tempat, Raden Tangkis akhirnya menemukan jejak energi Endog Geni. Hal itu langsung mengingatkannya dengan huru-hara kaburnya Karel dan Raden Cakra Gumilang dari Mandala Tumenggung Singkir. Selain mereka, Raden Tangkis juga ingat ada seorang manusia yang masih memiliki hubungan dengan Karel. Berbekal plakat kuasa istana, Raden Tangkis diizinkan masuk ke penjara Tumenggung Singkir untuk menemui Rudi. Di sana, Raden Tangkis menyuruh semua penjaga penjara Rudi untuk pergi. Katakan semua hal tentang manusia bersisik itu, perintah Raden Tangkis. Untuk apa? Toh bocah itu sudah lama hilang, balas Rudi. Jawab saja pertanyaanku, Kek. Jangan banyak membantah atau akan kumakan kau, ancam Raden Tangkis sambil berubah ke wujud aslinya, seekor ulat api laut raksasa. Rudi ketakutan. Ia tahu kemampuan racun dari makhluk jelmaan Raden Tangkis. Membayangkan dirinya dimakan sedikit demi sedikit membuat tubuh Rudi gemetar hebat. Ia pun mengatakan semuanya. Usai Rudi menyelesaikan cerita, Raden Tangkis langsung meninggalkan tempat itu. Mengapa kau tidak menungguku, Raden? Tanya Tumenggung Singkir yang merasa tersinggung dengan aksi Raden Tangkis. Tidak ada masalah kan, Tumenggung? Toh kita berada di pihak yang sama. Atau mungkin Tumenggung punya pikiran berbeda dengan istana? Jawab Raden Tangkis. Tumenggung Singkir berusaha meredakan amarahnya. Sejak huru-hara Pangeran Sukmawaja, setiap punggawa merasa takut dikaitkan dengan peristiwa itu. Tumenggung Singkir yang tahu Raden Tangkis adalah salah satu abdi kepercayaan Dewi Pancar memilih untuk mengalah. Informasi apa yang kau dapat, Raden? Dan apa hubungannya dengan penyerangan di Kaputren? Tidak ada, Tumenggung. Informasi apa yang bisa diperoleh dari manusia gila dan sakit-sakitan? Jawab Raden Tangkis, lalu segera pamit pergi dari tempat itu. Adipati Singkir yang penasaran bergegas memasuki penjara untuk memeriksa keadaan Rudi. Saat melihat Rudi bertingkah layaknya orang gila, Tumenggung Singkir memanggil prajurit penjaga. Apa dia selalu seperti itu? Tanya Tumenggung Singkir. Kadang-kadang Tumenggung, kadang cuma diam saja, jawab prajurit yang ditanya. Mendengar jawaban itu, Tumenggung Singkir tak bertanya lagi. Meski demikian, ia tak bisa mengusir kecurigaannya kepada Raden Tangkis. Tumenggung Singkir memutuskan mengirim prajurit Sandi lain menggantikan Ki Pupus di Gali Segaran. Saat Ki Pupus tiba, ia langsung diperintahkan untuk memata-matai Raden Tangkis. Raden Tangkis, Tuan, apa tidak salah? Tanya Ki Pupus bingung. Tumenggung Singkir menceritakan kejadian di penjara. Untuk mencari tambahan informasi, Ki Pupus mendatangi penjara. Sesampainya di sana, dua prajurit penjaga ternyata telah tewas. Mereka terbunuh ketika berusaha menahan amukan Rudi. Ki Pupus selalu melihat kondisi Rudi. Gila atau dibuat gila, gumam Ki Pupus sambil menatap Rudi yang kini dirantai ke dinding. Usai dari penjara, Ki Pupus mulai menjalankan tugas. Ia berusaha mengikuti pergerakan Raden Tangkis. Ki Pupus sangat berhati-hati dalam menjalankan misinya. Sebagai sesama petugas Sandi, ia tahu kemampuan Raden Tangkis sangatlah hebat.
Mau apa dia ke sana? Batin Ki Pupus sambil mengamati Raden Tangkis yang berada di dekat sarang Muari, belut raksasa yang menguasai tempat itu. Tiba-tiba, sesosok makhluk hitam panjang meliuk-liuk cepat ke arah Ki Pupus. Tanpa peringatan, makhluk yang ternyata belut raksasa itu langsung membuka mulut dan menyerang. "Apa yang kau lakukan, bangsat?" maki Ki Pupus sambil bergerak menghindar. Meski bukan makhluk gaib, Muari memiliki mustika dalam tubuhnya. Energi dari mustika mampu melukai dan bahkan membunuh bangsa jin. Hal itulah yang membuat sarang Muari sangat dihindari oleh penghuni Laut Utara. "Singkir yang menyuruhmu membayangiku, Ki." Ki Pupus menatap Raden Tangkis yang kini berdiri di samping Muari. Ketika melihat seekor ulat api menempel di kepala Muari, taulah Ki Pupus apa yang sudah terjadi. "Ternyata gilanya Rudi akibat ulahmu, Raden." Raden Tangkis tertawa. "Matamu jeli juga, Ki. Kalau memang benar, kau mau apa?" Ki Pupus mengamati keadaan. Sebagai prajurit sandi, prioritas utama adalah informasi yang berhasil diperolehnya. "Jangan berharap kau bisa kabur, Ki. Kau sudah tahu terlalu banyak." Usai mengucapkan itu, Raden Tangkis langsung menyerang. Ki Pupus yang tak memiliki pilihan terpaksa harus meladeni serangan lawan. Ia berloncatan menghindari setiap hantaman dan tendangan Raden Tangkis. Ki Pupus tak berani bersentuhan langsung dengan Raden Tangkis. Ia tak ingin menjadi korban dari duri-duri beracun yang kini memenuhi tubuh Raden Tangkis. Namun, ia tak bisa berbuat banyak ketika Muari ikut menyerang juga. Dengan cepat, Ki Pupus terdesak hebat. Pukulan Raden Tangkis akhirnya berhasil menghantam Ki Pupus. Seketika itu juga, jin itu merasakan tubuhnya seperti dibakar dan ditusuki ribuan jarum. Karena tak tahan dengan sakitnya, Ki Pupus ambruk. Jin itu tak bisa berbuat apa-apa ketika Muari mulai memakan tubuhnya. Kabar kematian Ki Pupus di mangsa Muari akhirnya sampai kepada Tumenggung Singkir. Jin itu yakin Ki Pupus pasti punya alasan kuat mendatangi wilayah berbahaya milik Muari. "Tampaknya aku tak bisa mengandalkan istana. Tapi kemana harus mencari bantuan?" bisik Tumenggung Singkir bingung. Tumenggung Singkir semakin gelisah ketika Empu Rarawingit, guru Anjani, datang berkunjung dan memberikan kabar jika ia mendapat isyarat Anjani masih hidup. Tumenggung Singkir pun menceritakan apa yang telah terjadi kepada Ki Pupus serta kecurigaannya kepada Raden Tangkis. "Jika anak mas mau, aku bersedia meminta bantuan ke Laut Selatan," ujar Empu Rarawingit. "Tapi Empu, bagaimana jika istana tahu?" tanya Tumenggung Singkir ragu. "Naga Mawa adalah kerabatku, nak mas. Biar ku bicarakan dengannya dulu. Setelah itu, barulah kita tentukan langkah selanjutnya." "Terserah bagaimana baiknya saja, Empu. Aku sudah tak bisa berpikir lagi." Hari itu juga, Empu Rarawilis mendatangi Tumenggung Nagamawa. Ia menyampaikan permohonan dari Tumenggung Singkir. Tumenggung Nagamawa sebenarnya enggan terlibat dalam urusan Laut Utara. Akan tetapi, ia juga segan menolak permintaan dari Empu Rarawingit. "Aku tak bisa seenaknya pergi atau mengirim prajurit Kumbo Ayu, apalagi ikut campur dalam masalah Mandala lain. Bo Ayu pasti paham hubungan Laut Selatan dan Utara tidak pernah baik-baik saja, kan?" "Ini bukan soal Utara atau Selatan, Wah, tapi tentang Anjani. Sebagai sesama penghuni laut, tak bisakah kau kesampingkan urusan perbedaan Mandala?" Tumenggung Nagamawa terdiam. Sebenarnya, ia juga marah mengetahui kaputren Tumenggung Singkir dihancurkan. Bagi Tumenggung Nagamawa, itu adalah sebuah tindakan yang keji. "Bo Ayu tinggal di sini saja dulu. Akan ku coba mencari jalan keluarnya." Tumenggung Nagamawa lalu pergi menemui Ki Galis Segoro. Setelah berdiskusi, keduanya meminta izin menghadap sang ratu di istana. "Apa sudah kau pikirkan baik-baik dampaknya, Ki Tumenggung?" tanya sang ratu. "Kami hanya ingin membantu saja, Kanjeng Ratu," jawab Ki Galis Segoro. "Bagaimana jika Dewi Pancar menganggap kita merendahkan kemampuannya, seolah ia tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, Ki?" Ki Galis Segoro terdiam. Ia dan Tumenggung Nagamawa memang tak berpikir sejauh itu. Niat mereka hanya ingin membantu mencari dan menyelamatkan Anjani. "Tapi sebagai sesama penghuni laut, aku juga merasakan hal yang sama dengan Empu Rarawingit. Selama bisa bergerak tanpa melibatkan Mandala ini, kalian kuizinkan untuk membantu." Semangat Tumenggung Nagamawa kembali menyala. Bersama Ki Galis Segoro, ia buru-buru menyembah sambil mengucapkan terima kasih.
Setelah itu, keduanya bergegas mendatangi penjara Gundala Wereng. Kedatangan Tumenggung Nagamawa bersama Ki Galis Segoro mengejutkan Gundala. Ia segera menghentikan latihannya. Tanpa basa-basi, Ki Galis Segoro mengatakan tujuan mereka ke tempat itu. Gundala tak serta-merta menyetujui permintaan Tumenggung Nagamawa. Ia merasa tak memiliki kepentingan atau utang ke Mandala Laut Utara dan penghuninya. Selain itu, Gundala juga paham dengan perbuatan para punggawa Laut Utara yang kerap melebihi batas. Jika tidak mau membantu Tumenggung singkir, lakukanlah demi nama baik Adipati Jalasura, Reng, ujar Ki Galis Segoro. Apa hubungan semua ini dengan Adipati Jalasura, Tuan? Tanya Gundala bingung. Dialah yang dituduh sebagai pelaku dan sekarang sedang menjadi buruan Laut Utara, jawab Ki Galis Segoro. Mengetahui Adipati Jalasura dalam bahaya, Gundala akhirnya bersedia membantu. Sebagai penyamaran, Tumenggung Nagamawa kembali mengubah wujudnya. Setelah itu, Tumenggung Nagamawa mengajak Gundala ke mandalanya dan dipertemukan dengan Empu Rarawingit. Di sana, Gundala memperkenalkan dirinya sebagai Arya Bara. Dari Empu Rarawingit, Gundala mendengar cerita yang utuh tentang penyerangan di Kaputren, termasuk perbedaan sikap Jaka Tangkis perihal dengan keterlibatan Adipati Jalasura. Jadi sebelumnya dia membela Adipati Jalasura, Empu? Tanya Gundala. Benar, tapi sekarang justru berbalik 180 derajat. Ia bahkan telah meminta izin untuk menangkap Adipati Jalasura, hidup atau mati, jawab Empu Rarawingit. Setelah menjelaskan semuanya, Empu Rarawingit memberikan sebuah tusuk rambut kepada Gundala. Tusuk rambut itu adalah tanda pengenal dari Empu Rarawingit agar Anjani tahu Gundala adalah utusannya. Di Laut Utara, Raden Tangkis berhasil mendapatkan izin mengejar Adipati Jalasura. Bersama beberapa prajurit pilihan, ia bergegas meninggalkan Laut Utara. Pergi kemana kita, Raden? Tanya Ki Pangot. Ke Jakarta, Ki, jawab Raden Tangkis. Sementara itu, pertempuran dahsyat telah terjadi di Selo Balungan. Tanpa peringatan, Raden Cakra Gumilang dan Karel mengobrak-abrik tempat itu. Mereka membunuh setiap jin yang ditemuinya tanpa ampun. Raden Mahindra, Condrogeni, serta Panji Salaka yang mendengar keributan tersebut langsung datang. Tak butuh waktu lama, ketiganya segera terlibat pertarungan sengit melawan Karel dan Raden Cakra Gumilang. Namun, kemampuan Raden Cakra serta Karel ternyata lebih tinggi. Mereka mampu membuat ketiga lawannya terdesak hebat. Setelah beberapa lama, Condrogeni, Panji Salaka, dan Raden Mahindra pun tumbang karena luka-luka yang dideritanya. Dengan kejam, Raden Cakra membunuh mereka yang telah tak berdaya. Ketika Adipati Jalasura dan Kelat Soga tiba di Selo Balungan, mereka hanya menemukan sisa-sisa pertempuran. Keduanya pun berusaha mencari tahu apa yang telah terjadi di tempat itu. Mereka akhirnya bisa menemukan salah satu jin yang berhasil menyelamatkan diri. Adipati Jalasura tak bisa menyembunyikan kesedihan saat mendengar ketiga sahabatnya telah terbunuh. Keinginan Adipati Jalasura untuk berkunjung sekaligus meminta bantuan mencari Endog Geni pun hancur berantakan dan berganti menjadi tangisan. Dari ciri-ciri yang disebutkan jin pemberi informasi, Adipati Jalasura yakin pelakunya adalah Karel dan Raden Cakra. Aku bersumpah akan mencari mereka dan membalaskan dendam kalian, bahkan jika harus mengorbankan nyawa sekalipun, ujar Adipati Jalasura penuh amarah. Kau tak perlu mencariku, Sura. Aku telah lama menunggu kedatanganmu. Adipati Jalasura dan Kelat Soga tersentak. Mereka segera menyiapkan diri untuk bertarung. Tak lama kemudian, Karel dan Raden Cakra Gumilang muncul. Sebelum mati, katakan di mana Ki Dadung Wulung, Sura, ujar Raden Cakra. Jadi, semua kekejaman ini hanya untuk mencari orang itu? Tanya Adipati Jalasura. Jika bukan gara-gara dia, aku tidak akan menderita di penjara sial itu, Sura. Keterlaluan! Kau anggap apa nyawa mereka, ha? Bentak Adipati Jalasura. Raden Cakra tertawa terbahak-bahak. Apa kau tak pernah bercermin, Sura? Mandalamu sendiri penuh dengan makhluk-makhluk yang haus darah dan nyawa. Aku bersumpah, saat sudah mendapatkan benda itu, akan kumusnahkan mandalamu itu bersama semua penghuninya. Usai berkata, Raden Cakra langsung menyerang Adipati Jalasura. Karel menyusul kemudian dan dihadang oleh Kelat Soga. Pertempuran sengit kembali pecah di Selo Balungan.
Di dalam bola cahaya, Mian masih bertarung dengan Ki Blorok dan Brangi. Dengan energi yang kian menipis, Mian berusaha mengalahkan kedua lawannya. Hal sama juga dialami oleh Ki Blorok dan Brangi. Mereka berjuang membunuh Mian sebelum kehabisan energi. Seiring waktu, energi Brangi kian menyusut. Ia pun kehilangan menjaga keutuhan dinding bola cahayanya. Di sana sini telah timbul banyak retakan dan lubang-lubang kecil. Hal ini dimanfaatkan Mian dengan baik. Ilmu Puspa Manunggal yang sebelumnya tak bisa digunakan kini kembali berfungsi. Dengan cepat, Mian berada di atas angin. Jurus dan kekuatannya kian dahsyat. Tak lama kemudian, Ki Blorok akhirnya tumbang di ujung pedang Galih Panunggal. Brangi yang kini harus menghadapi kekuatan penuh Mian kian terdesak. "Menyerahlah, aku tidak akan membunuhmu," bujuk Mian. "Lalu aku akan menjadi bahan tertawaan seumur hidup?" balas Brangi, lalu mengumpulkan seluruh sisa energinya dan maju menyerang. Mian menyambutnya dengan luncuran tombak catur tunggal. Tubuh Brangi langsung hancur ketika tombak itu menembus dadanya. Bersamaan dengan itu, Mian kembali ke alam nyata. Setelah sejenak memulihkan diri, ia berjalan ke rumah David. Abinar sangat terkejut melihat sosok Mian melangkah santai mendatanginya. Ia benar-benar tak menyangka Mian berhasil mengalahkan Brangi. "Ku bilang juga apa, Nar? Dia bukan orang sembarangan," ujar David. Abinar bangkit sambil menggenggam Vajranya. Seiring dengan lantunan mantra, sula-sula di kepala Vajra terbuka. Selarik sinar biru kemerahan sepanjang 60 cm kemudian muncul di ujung Vajra. Di sampingnya, David berdiri dengan keris terhunus. Dari tempatnya berdiri, Mian bisa merasakan kedahsyatan energi pedang pusaka Abinar. Mian sadar setiap sentuhan dari senjata itu bisa berujung maut. Ia pun mempertebal energi pelindung tubuhnya. "Hebat juga kau, tapi jangan senang dulu, sebab aku pasti akan membalaskan dendam Brangi," ucap Abinar. Tanpa diduga, Abinar mengayunkan Vajranya. Cahaya merah di Vajra itu tiba-tiba memanjang seperti cambuk dan meluncur ke arah Mian. Refleks, Mian meloncat menghindar sambil melepaskan tombak dan menyerang balik. Brangi menarik kembali cambuknya untuk menangkis tombak Mian. Benturan energi pun terjadi. Tak lama kemudian, Abinar dan Mian telah terlibat dalam pertarungan sengit. Keduanya saling sambar dengan senjatanya masing-masing. Sambil berdiri, David diam-diam mencari kesempatan menyerang Mian. Ketika melihat Mian terpental, David bergerak untuk menikamkan kerisnya. Akan tetapi, gerak David terpaksa berhenti akibat datangnya sebuah serangan. "Mau kemana kau? Kita selesaikan dulu urusan kita, Fit." David terkejut saat melihat kemunculan Kandar. Siluman yang disangkanya telah mati itu kini telah berdiri di depannya dengan gagah. Tak sedikit pun tanda ia menderita luka akibat ramuan dari Siska. Keinginan David membantu Abinar kandas saat Kandar mulai menyerang. Tanpa bantuan dari jinnya, ia kini harus bertarung mati-matian melawan gempuran surai-surai Kandar yang datang bagai hujan anak panah. Sambil bertarung, Mian tiada henti mensyukuri pertemuannya dengan Ki Mayangkara. Sebab dari dialah ia mendapatkan warisan ilmu Puspa Manunggal. Sebab ilmu yang selama ini menjadi penjaga utamanya dalam menjalankan dharma. Dengan bantuan Puspa Manunggal jugalah Mian bisa mengimbangi kekuatan Abinar yang sangat besar. "Dari mana kau pelajari ilmu iblis itu, bangsat?" seru Abinar yang baru menyadari sumber energi Mian. "Ilmu iblis? Bukankah ilmumu jauh lebih iblis dari ilmuku?" balas Mian. Dari benturan-benturan energi yang terjadi, Mian bisa merasakan jejak keberadaan energi terang di tubuh Abinar. Hal itu menjadi pertanda jika Abinar pernah berada di sisi kebaikan. "Mengapa kau berpaling dan berbalik arah, Tuan?" Pertanyaan Mian mengejutkan Abinar. Hal itu membuat serangannya melambat. Mian memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik. Tubuh Abinar pun terpental ke belakang. Mian sebenarnya bisa saja melancarkan serangan susulan, tapi ia memilih menunggu Abinar bangkit berdiri. "Mengapa kau tidak menyerang lagi ke Parat? Aku tidak bakalan mati dengan seranganmu itu." "Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi kalau kau mati, aku tidak akan mendapatkan jawaban dari pertanyaanku," balas Mian. Abinar menatap tajam. "Aku berpaling karena dia juga tidak peduli dengan semua yang sudah kulakukan untuknya. Aku memberinya cinta, tapi dia malah merebut semua yang kucintai." Apa yang diucapkan Abinar mengingatkan Mian kepada Kandar dan banyak orang lainnya, termasuk dia sendiri. Mian faham kehendak serta keadilan Tuhan memang abstrak dan multitafsir.
Lagi-lagi, Mian bersyukur telah bertemu dengan Ma'ina, Bahlawu, Moza, Darwis, dan banyak lagi lainnya. Sebab merekalah yang mengajari serta menjaganya dari kesalahan penafsiran. Kau pikir cuma kau saja yang mengalaminya? Jutaan orang di dunia ini juga merasakan ujian yang sama. Kau hanya mencari-cari pembenaran atas lemahnya imanmu saja. Tutup mulutmu bangsat! Aku tidak butuh ceramah dari orang yang sebentar lagi mati. Abinar lalu mengambil sebuah kantong kecil dari sakunya. Dari kantong tersebut ia mengeluarkan beberapa butir benda bulat seukuran kelereng. Kemudian menelannya. Tak lama kemudian aura energinya meningkat tajam. Mian tahu yang ditelan Abinar adalah sarira dari para korban Abinar. Dari isi kantong tersebut besar kemungkinan Abinar sudah menghabisi banyak orang. Berapa banyak manusia yang telah kau bunuh? Kau bisa menghitungnya sendiri saat berada dalam kantong itu, jawab Abinar sebelum kembali menyerang. Pedang Fajra Abinar terayun mengincar leher Mian. Di saat yang sama, Mian menggerakkan tombak catur tunggal untuk menangkisnya. Kedua senjata pilih tanding itu pun kembali bertemu dan beradu kemampuan. Abinar yang baru saja mendapatkan tambahan energi sarira yakin akan mampu mendesak dan mengalahkan Mian. Kau pasti mati kali ini, An, ucap Abinar saat Mian terdorong mundur selangkah demi selangkah. Mian tak menjawab. Ia fokus menahan gempuran energi lawan yang mencoba menerobos masuk serta menyerap energi untuk memperkuat perisai pelindungnya. Saat sedang berusaha memaksimalkan ilmu puspa manunggal itulah Mian menyadari ada energi Abinar yang malah bergabung dengan energinya. Ternyata itu alasannya, batin Mian. Secepat kilat, tangan kiri Mian mencabut pedang Galih Panunggal dan menebaskannya ke pinggang Abinar. Laki-laki itu pun terpaksa harus melompat mundur menghindar. Di saat yang sama, Mian membagi tubuh menjadi dua. Mian lalu menyerang Abinar dari depan, sedang kembarannya bergerak ke samping. Licik kau bangsat, umpat Abinar sambil meraba pinggang yang sempat terkena pukulan kembaran Mian. Ternyata kau tak sehebat itu. Buktinya pukulanmu tak bisa melukaiku, ejek Abinar. Mian tersenyum. Sebab memang bukan itu tujuannya, ujar Mian sambil mengangkat sebuah kantong kecil. Wajah Abinar berubah pucat. Ia lalu meraba saku bajunya. Setelah sadar kantong di tangan Mian adalah miliknya, amarah Abinar pun meluap. Dasar pencuri, cepat kembalikan kantong itu, teriaknya. Bukankah kau yang lebih pantas disebut pencuri dan bahkan perampok sekaligus pembunuh? Sarira-sarira ini kau dapat dengan cara itu, bukan? Tadinya aku pikir kau tidak menelan seluruhnya untuk berhemat, tapi rupanya energi dari sarira-sarira itu tak sepenuhnya bisa tunduk dalam kendalimu. Itu adalah tanda energi-energi itu tak rela menjadi bagian dari kejahatanmu. Bahkan kantong ini saja diberi mantra penyegel agar energi di dalamnya tidak berontak. Sekarang biar mereka memilih kepada siapa akan berpihak, Tuan, ujar Mian sambil menghancurkan kantong Abinar. Butir-butir sarira pun berjatuhan. Sedetik kemudian mereka mulai memancarkan energinya masing-masing. Hampir semua aliran energi itu mengalir ke tubuh Mian. Sisanya menghilang begitu saja. Abinar kebingungan melihat energi Mian kini telah melampaui energinya. Laki-laki itu memutuskan untuk melarikan diri. Mian yang bisa membaca niat itu memecah wujudnya menjadi 4 dan menutup semua jalan pelarian Abinar. Menyerahlah, kau pasti paham tak akan bisa menang, ucap Mian. Baiklah, aku menyerah, balas Abinar, lalu meletakkan Fajra yang telah kehilangan mata pedang sinarnya. Mian berjalan perlahan mendekati Abinar. Ketika jaraknya sudah sangat dekat, Abinar tiba-tiba meraih lagi Fajranya dan menyerang. Ayo mati bersama, Bangs! Belum selesai Abinar menyelesaikan makiannya, seberkas sinar biru berkelebat dari atas dan menebas tangannya hingga putus. Di saat yang sama, Mian menghantam dada Abinar dengan telapak tangannya. Aku sudah memberimu kesempatan, Tuan, gumam Mian. Abinar tak bisa berbuat apa-apa saat energi Mian menjalar dan menghancurkan semua energinya. Saat semua selesai, tubuh Abinar terkulai tak berdaya di tanah. Mengapa kau tidak membunuhku? Tanya Abinar lirih. Tadinya aku akan melakukannya, Tuan, tapi aku tidak tega melihat air mata gadis bermata biru itu, jawab Mian. Mata Abinar terbelalak. Gadis bermata biru katamu? Mian mengangguk. Tak lama kemudian mata Abinar berkaca-kaca dan akhirnya berubah menjadi banjir air mata. Mian meninggalkan Abinar untuk melihat kondisi Kandar.
David yang sudah kewalahan menghadapi Kandar memutuskan menyerah setelah melihat kemunculan Mi'an. Kandar yang sebenarnya ingin menghabisi David terpaksa membatalkan niat untuk menghormati Mi'an. Setelah menghancurkan ilmu David, Mi'an menyuruhnya membawa Abinar masuk ke rumah. "Katakan, bagaimana kau bisa menciptakan ramuan untuk menyerang cacing Kandar?" tanya Mi'an. "Bukan aku yang membuatnya, Tuan, tapi Siska," jawab David. "Siska? Siapa dia?" "Tuan, sebaiknya kita bawa mereka ke rumah. Fatur mungkin membutuhkan keterangannya," ujar Kandar. Setelah sejenak berpikir, Mi'an menyetujui usul Kandar. Dengan bantuan Panji Kalang, keduanya dibawa ke rumah Fatur. Kandar dan Mi'an sendiri memilih kembali dengan cara biasa. Sebelum menjalankan misi, Gundala lebih dulu menemui Tumenggung Singkir untuk mencari tambahan informasi. Kemudian ia pergi ke Selat Bali untuk meminta restu dari Resi Naga Wulung. Setelah itu, barulah Gundala melaksanakan misinya. Naga hitam itu langsung menuju ke Selo Balungan. Firasatnya mengatakan jika Adipati Jalasura pasti akan pergi ke sana, sebab di Selo Balunganlah ketiga saudara sedarmanya berada. Akan tetapi, betapa terkejutnya Gundala saat kedatangannya disambut oleh pemandangan yang memilukan. Gundala segera bergerak untuk mencari tahu penyebab kehancuran Mandala itu. Setelah berkeliling, ia melihat sesosok jin yang berusaha bersembunyi. Gundala pun mengejar dan menghentikannya. "Ampun Tuan, tolong jangan bunuh aku. Aku cuma jin lemah." "Aku tidak akan membunuhmu. Aku cuma ingin tahu apa yang terjadi di tempat ini. Lalu di mana Raden Mahindra, Condro Geni dan Panji Salaka?" ujar Gundala. "Tuan teman mereka?" "Ya, aku adalah sahabatnya." Jin yang bernama Suna itu lalu menceritakan apa yang telah terjadi kepada Raden Mahindra, Condro Geni, serta Panji Salaka, termasuk pertempuran Adipati Jalasura dan Kelat Soga. Gundala sangat sedih dan marah mendengar kematian Raden Mahindra, Panji Salaka, dan Condro Geni. Suna bahkan sampai ketakutan melihat aura energi yang keluar dari tubuh Mandala. "Dua jin yang terakhir itu, apakah mereka juga tewas?" tanya Gundala. "Ikutlah denganku Tuan," ajak Suna. Gundala menatap curiga. Setelah melihat kejujuran di mata jin itu, Gundala bersedia mengikutinya. Setelah beberapa lama bergerak, sampailah mereka di depan sebuah gua. "Ada apa di dalam sana?" tanya Gundala. "Tuan mungkin lebih mengenalnya daripada aku," jawab Suna. Ditemani Suna, Gundala bergegas memasuki gua. Sesampainya di dalam, ia melihat sesosok tubuh yang terbaring diam. Gundala pun mendekati tubuh yang telah kehilangan tangan dan kakinya. "Kelat Soga, siapa yang telah berbuat sekejam ini kepadamu?" bisik Gundala sambil berusaha menahan air matanya. Kelat Soga membuka matanya. Melihat ada jin asing sedang menangis di sampingnya, ia pun bingung. "Siapakah Tuan? Apakah kita pernah bertemu?" Gundala meletakkan tangan di dada Kelat Soga untuk memeriksa keadaannya. Saat menyadari luka-luka Kelat Soga sudah sangat parah dan hampir mustahil disembuhkan, Gundala memutuskan untuk membuka identitasnya sebelum menjadi Aryabara. "Dulu kau mengenalku sebagai Tapak Jala, ga?" ujar Gundala. "Tuan Tapak Jala? Tapi ini bukan wujud Tuan saat itu," balas Kelat Soga bingung. "Panjang ceritanya, ga. Sekarang katakan apa yang telah terjadi kepadamu dan Tuan Jalasura." Meski masih bingung, Kelat Soga menceritakan pertarungannya melawan Karel dan Raden Cakra Gumilang. Selain itu, ia juga memberitahu Gundala soal Endog Geni, Ki Dadeng Wulung, serta Raden Ayu Anjani yang ditawan oleh Karel. "Tolong selamatkan Tuan Jalasura dan Putri Anjani, Tuan," mohon Kelat Soga. "Tanpa kau minta pun aku akan menolong mereka, ga?" balas Gundala. "Sebelum pergi, bolehkah aku tahu siapa Tuan sebenarnya?" Gundala menatap Kelat Soga. Dari auranya, ia tahu waktu jin itu tidak akan lama lagi. "Dulu, aku adalah iblis yang sangat buas, ga? Kau mungkin pernah mendengar tentang Gundala Wereng. Itulah jati diriku sebenarnya." Wajah Kelat Soga langsung berubah. "Siapa yang tak pernah mendengar namamu, Tuan? Sekarang aku bisa pergi dengan tenang, karena tahu sang naga hitamlah yang akan menjadi pelaksana doaku. Aku akan berusaha sepenuh jiwaku, ga? Semoga saja Tuhan menyetujui doamu dan doaku." Kelat Soga tersenyum. "Terima kasih Tuan, terima kasih." Usai mengucapkan itu, aura energi Kelat Soga kian redup dan akhirnya lenyap.
Gundala menunggu hingga tubuh Kelatsoga benar-benar menghilang sebelum pergi meninggalkan gua. "Cakra Gumilang, tunggulah kedatanganku," gumam Gundala sambil mengepalkan tangannya. David hanya bisa terduduk lesu di depan Mi'an, Kandar, Naya, serta Rahman. Semua kegarangan dan kesombongannya musnah seiring dengan kemusnahan ilmunya. "Sekarang katakan apa yang sebenarnya terjadi, Fit. Mengapa kau membunuh Siva dan menyerang Fatur?" tanya Mi'an. David pun menceritakan semuanya. Dari cerita itulah Mi'an dan yang lain tahu tentang Siska, Sani, dan alasan mereka menyewa jasa David. "Jika Siska sehebat itu, mengapa dia tidak bergerak sendiri?" tanya Kandar bingung. "Dia bukan orang sakti, Tuan. Kemampuannya terbatas hanya untuk meramal dan mencari kelemahan lawannya," jawab David. "Kemampuan hebat akan berbahaya jika dimiliki orang yang salah. Kelebihan tanpa iman hanya akan menjadi alat pembuat kehancuran, baik bagi pemiliknya maupun untuk semesta," sahut Mi'an. "Lalu bagaimana dengan Sani? Kira-kira kau tahu siapa yang menyuruhnya membunuh Jenderal Sam?" tanya Rahman. "Dari cerita Siska, Sani tak pernah membunuh Jenderal Sam, Pak. Dia cuma ingin membuatnya seolah-olah sudah mati." Jawaban David mengejutkan semua orang. Rahman lalu meminta David mengatakan bagaimana cara Sani melakukan itu. "Operasi plastik, Pak, tapi dengan cara gaib. Sani memiliki hubungan dengan orang yang bisa melakukan itu. Katanya sudah banyak orang yang menjadi pasiennya." "Kalau sudah berubah wujud, bagaimana cara menangkap mereka?" keluh Rahman. Kandar menepuk punggung Rahman. "Kau lupa kepadaku, An?" Rahman menoleh. Melihat Kandar yang tersenyum tipis menatapnya, Rahman tahu makna dari senyuman itu. "Tidak, Pak, aku cuma merasa tak berguna saja. Malu aku mendapatkan gaji dari pajak rakyat, Pak. Setiap hal memiliki batas, Mas. Aku yakin Tuhan pasti tahu Mas Firman dan Fatur telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi kewajiban yang dibawa oleh gaji itu," hibur Naya. "Benar, Man. Nilai terbesar bukanlah di kemenangan, tapi pada perjuangannya. Sebab siapapun yang setia sampai akhir berjuang di jalannya, pada hakikatnya telah menjadi pemenang," tambah Mi'an. Karena tak ada lagi informasi yang bisa diberikan David, Rahman membawanya ke markas untuk diproses lebih lanjut. Setelah itu, setelah selesai merawat tangan Abinar yang tertebas pedang Galih Panunggal, Naya juga pamit untuk kembali ke rumah sakit. Abinar menoleh saat melihat Mi'an dan Kandar memasuki kamar. Tatapan mata pria itu sayu, demikian juga dengan auranya. "Apa yang kalian tunggu? Sampai kapan aku dipermalukan seperti ini?" "Sudah kukatakan, aku membiarkanmu hidup karena sebuah alasan. Seharusnya kau malu dengan kesetiaan gadis itu, Nar," jawab Mi'an. Wajah Abinar berubah. "Apakah kau benar-benar melihatnya? Jika tidak, bagaimana aku bisa menyebutnya?" Abinar memejamkan mata. Perlahan bayangan gadis cantik berambut ikal dan bermata biru yang bernama Shiran hadir di benaknya. Gadis yang diharapkan laki-laki itu untuk menemani seumur nyawa. Ingatan Abinar pun kembali di saat ia masih berjuang menegakkan kebenaran. Namun karena kerap mengalami kekalahan dan dipermalukan, arah dan tujuannya berubah menjadi pemburu kemenangan. Abinar pun mulai merajakan pengakuan. Demi mewujudkan mimpi menjadi yang terhebat, ia rela berguru ke berbagai tempat dan makhluk. Ia bahkan tak peduli dengan warna ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Akibat dari ulahnya itu, kepribadian Abinar pun berubah. Ia menjadi semakin sombong dan kejam. Shiran yang khawatir dengan hal itu berusaha mencegah dan menasihatinya. "Apakah nama besar itu lebih penting dari Kunar?" "Jangan aneh-aneh, Ren. Kau dan mimpiku sama-sama pentingnya," jawab Abinar. "Tapi Nar, bagaimana jika kedua mimpi itu tidak sejalan dan saling menghancurkan?" Abinar tak bisa menjawabnya. Ia tak rela kehilangan Shiran. Namun di sisi lain, Abinar juga tak bisa membantah keinginannya untuk menjadi yang terkuat. "Aku cuma ingin selamanya berbagi kebahagiaan denganmu, Nar," bisik Shiran dengan berlinang air mata. Ujian terbesar manusia adalah pergolakan hati sendiri. Dan Abinar gagal dalam mengendalikan kemudi hati itu. Jiwanya hanyut begitu saja terbawa arus, tanpa peduli ke pelabuhan mana arus itu akan membawanya. Meski demikian, Shiran tetap setia menemaninya. Ia tak peduli ikut mendapat cap buruk akibat perbuatan-perbuatan Abinar yang seringkali bertentangan dengan akal sehat dan kebenaran. Sampai pada suatu saat,
Abinar harus berhadapan dengan seorang dukun pemilik pusaka ampuh. Dalam pertarungan itu, Abinar harus menderita kekalahan dan terpaksa melarikan diri. Merasa kehormatannya direndahkan, Abinar segera mencari ilmu baru untuk membalas dendam. Setelah berpamitan dengan Siren, ia segera pergi berkelana. Perjalanan itu membawa Abinar kepada Resi Kalak, jin India yang tinggal di Gunung Salak. Dari jin yang diusir dari mandalanya sendiri inilah Abinar belajar tentang membuat sarira dan menggunakannya untuk menambah tenaga. Namun, ilmu itu ternyata harus dibayar sangat mahal oleh Abinar. Pada suatu hari, Resi Kalak membawa seorang perempuan ke guanya. Resi Kalak mengatakan jika perempuan itu adalah dukun hebat. Ia lalu meminta Abinar mengambil sarira si perempuan untuk menguji kematangan ilmunya. Abinar yang baru saja menamatkan pelajaran tentu saja kegirangan. Ia bergegas merapal mantra pengabuan dan menguncinya, lalu menghantam dada si perempuan. Api yang keluar dari tangan Abinar segera saja menghanguskan tubuh si perempuan yang menggeliat-geliat kesakitan. Ketika proses itu hampir berakhir, tiba-tiba saja Abinar dikejutkan oleh pantulan cahaya dari sebuah kalung. Dada Abinar langsung berguncang saat menyadari jika kalung itu adalah hadiah yang pernah diberikannya pada Siren. Abinar buru-buru menarik ilmunya dan meloncat menjauh. Ia lalu buru-buru mencoba menolong Siren, tapi semua sudah terlambat. Tubuh kekasihnya itu telah menjadi abu dan berubah menjadi sarirar putih sebesar mutiara. Abinar menangis dan meraung sejadi-jadinya. Air mata laki-laki itu mengalir seperti anak sungai. Dengan marah, ia berbalik menghadap Resi Kalak. Namun, Resi Kalak malah tertawa terbahak-bahak. "Dua raja tak bisa duduk di satu singgasana, Nar. Aku hanya membantumu memilihkan raja yang tepat untukmu," ujar Resi Kalak. "Bagaimana jika kedua mimpi itu tidak sejalan dan saling menghancurkan, Nar?" Pertanyaan Siren kembali terngiang di telinga Abinar. "Aku akan membunuhmu, Kalak!" seru Abinar sambil meloncat menyerang. Guru dan murid itu lalu terlibat dalam pertarungan sengit. Abinar yang dibakar amarah mengamuk seperti badai. Setelah hampir sehari semalam bertempur, Abinar akhirnya berhasil membunuh Resi Kalak dan menyerap semua energinya. Tanpa Siren, Abinar seperti kendaraan yang tak lagi memiliki rem. Aksinya kian buas dan gila. Untuk menambah kekuatan, ia berkelana dan berguru ke berbagai mandala. Selain itu, Abinar juga tiada henti membunuh serta mengumpulkan sarira dari mereka yang dikalahkannya. "Tak maukah kau kembali menjadi seperti yang diharapkan gadis itu, Nar?" tanya Mian saat melihat air mata yang mengalir di kedua sudut mata Abinar. Abinar membuka matanya. "Sudah terlambat, An. Dosaku sudah terlalu besar, terutama pada Siren. Bahkan meminta maaf padanya saja aku tidak sempat," jawab Abinar lirih. "Kau masih bernafas kan? Itu artinya belum terlambat, Nar. Masa laluku dan Kandar juga tidak kalah kotor denganmu. Apa yang kami lakukan sekarang adalah berjuang mencuci kotoran-kotoran itu. Satu-satunya hal yang ingin kulakukan sekarang adalah meminta maaf pada Siren, An. Setelah itu, aku tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi. Dia sudah memaafkanmu, Nar. Sebab cinta sejati memang memiliki lebih banyak ampunan daripada kemarahan dan kebencian." "Benarkah itu, An?" tanya Abinar ragu. "Jika tidak demikian, mengapa energi ini setia melindungimu, Nar?" Setelah mengucapkan itu, Mian membuka telapak tangan kanannya. Tak lama kemudian, lingkaran energi terbentuk di telapak tangan itu. Semakin lama, pusaran energi itu kian mengecil dan akhirnya berubah menjadi sebutir sarira kecil berwarna putih. Aura energi yang terpancar dari sarira itu sangat sejuk dan mendamaikan. Abinar kembali menangis. Ia seperti melihat Siren sedang tersenyum menatapnya. Senyum yang selalu ia rindukan dalam setiap nafasnya. "Satu-satunya cara untuk membahagiakan orang yang kita cintai adalah dengan mewujudkan mimpinya, Nar. Maka abdikanlah hidupmu sekarang untuk melakukan itu," ujar Mian sambil meletakkan sarira Siren di tangan kiri Abinar. Tangis Abinar semakin kencang. Terbaca jelas kesedihan dan penyesalannya. Pemandangan itu mengingatkan Kandar kepada pengalamannya sendiri. Perlahan ia membalikkan badan untuk menyembunyikan air mata yang kini meleleh di pipinya. Mian dan Kandar meninggalkan Abinar dalam pergolakan renungannya. Kandar lalu pergi ke dapur untuk membuat kopi. "Bagaimana menurutmu, Dar?" tanya Mian usai Kandar meletakkan 2 gelas kopi panas di meja.
Aku akan memburu Jenderal Sam, Tuan. Dialah akar dari semua masalah ini. Selama orang itu masih hidup, selama itu pula keselamatan Naya dan Fatur terancam. Jawab Kandar. Tuan sendiri bagaimana? Aku lebih khawatir dengan Siskandar. Kemampuannya sangatlah berbahaya. Jika dia sampai bergabung dengan makhluk-makhluk seperti Batara Karanggading, aku tidak bisa membayangkan betapa hancurnya semesta ini. Kandar menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu mengeluarkan asapnya perlahan. Kalau begitu, ayo kita cari dia, Tuan. David pasti tahu rumah perempuan itu. Kita tunggu Naya pulang, Dar. Atau begini saja, kau pergilah menemui Rahman dan mencari informasi dari David. Biar aku di sini saja untuk menjaga Abinar serta menunggu Naya. Baiklah kalau begitu, Tuan. Aku akan berangkat sekarang juga. Sepeninggal Kandar, Mi'an kembali memeriksa keadaan Abinar. Laki-laki itu telah bangun dan duduk di ranjang. Tak seperti sebelumnya. Wajah Abinar terlihat lebih tenang. Cahaya matanya pun tak lagi sayu. Sudah berapa lama kau berhubungan dengan David, Nar? Cukup lama, An. Dulu aku pernah diselamatkannya. Karena itulah aku tak bisa menolak jika David meminta bantuan. Jawab Abinar. Begitu ya. Lalu, apa kau juga mengenal Siska? Abinar tampak terkejut mendengar Mi'an menyebut nama Siska. Dia gadis yang berbahaya, An. Desas-desusnya, Siska adalah keturunan dari salah satu ahli waris kitab Aina Bari. Kitab Aina Bari? Apa itu, Nar? Tanya Mi'an. Abinar lalu menceritakan jika di masa lalu terdapatlah jin yang sangat hebat. Selama ribuan tahun ia telah membunuh banyak jin dan manusia. Rahasia dari kekuatan jin bernama Sahawat itu adalah sebuah kitab yang bisa diberitahu nama dan kelemahan dari para lawannya. Ada banyak jin dan penyihir yang berusaha merebut kitab itu. Akan tetapi mereka semua tidak ada yang berhasil dan harus tewas di tangan Sahawat. Namun meski demikian, hal itu terus saja terjadi selama ribuan tahun. Sampai pada suatu hari, muncullah seorang penyihir perempuan bernama Nuraswat. Alih-alih menggunakan kekerasan, Nuraswat memilih memakai tipu muslihat serta kecantikannya sebagai senjata. Untuk melakukan itu, ia membuang semua ilmu dan energi yang selama ini dikumpulkannya. Dengan kelihayannya, Nuraswat berhasil menjadi salah satu pelayan Zahawat. Pelan-pelan ia berusaha menjadi pelayan kesayangan Zahawat. Mereka yang dianggapnya sebagai pesaing atau penghalang dilenyapkannya lewat adu domba, fitnah, dan cara-cara licik lainnya. Setelah beberapa tahun berlalu, Nuraswat berhasil mencapai keinginannya. Setelah itu, ia pun mulai menjalankan rencana keduanya, yaitu merebut kitab pusaka Zahawat. Tanpa setahu Zahawat, Nuraswat diam-diam mencari tahu tempat penyimpanan dan cara menggunakan kitab Aina Bari. Pada suatu hari, datanglah jin kuat dari Tiongkok ke tanah Babil. Jin berwujud naga berkepala 3 itu sangatlah kuat. Setelah 40 hari 40 malam bertempur, Zahawat pun pergi ke tempat penyimpanan kitab Ain Banari untuk mencari tahu kelemahan lawannya. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Nuraswat. Dengan alasan ketakutan, sambil menangis ia membujuk Zahawat agar diperbolehkan ikut ke tempat penyimpanan. Zahawat yang tak mengetahui niat jahat Nuraswat akhirnya mengizinkannya ikut. Di saat Zahawat membaca mantra dan melakukan ritual untuk membuka kitab, Nuraswat mengamatinya dengan cermat. Tak satu kata pun dilupakannya. Saat Zahawat selesai menyelesaikan ritualnya dan kembali pergi bertarung, Nuraswat pun menjalankan rencana utamanya. Diam-diam ia menyelinap ke tempat penyimpanan kitab. Di sana Nuraswat membaca mantra dan melakukan ritual yang sama dengan Zahawat. Tak disangka cara itu ternyata berhasil. Nuraswat pun segera mencari tahu kelemahan Zahawat. Jin dari Tiongkok akhirnya tewas di tangan Zahawat. Dengan penuh kesombongan, jin itu pun segera kembali ke sarangnya. Akan tetapi, kemenangan itu menjadi kemenangan terakhirnya. Sebab tak lama kemudian, Nuraswat datang dan langsung menyiramkan cairan yang menjadi kelemahannya. Zahawat pun mati dengan sangat mengerikan setelah Nuraswat menghisap semua energinya. Sejak hari itulah, Nuraswatlah yang menjadi pengganti Zahawat. Sepak terjangnya tak kalah buas dan kejamnya dengan Zahawat. Selama puluhan tahun, Nuraswat dan kelompoknya merajalela di mana-mana. Sampai akhirnya muncullah seorang laki-laki dari timur yang berhasil memenggal kepala Nuraswat sebelum dia sempat menggunakan kitabnya. Meski setelah itu, si laki-laki harus ikut mati juga karena luka-lukanya. Kematian Nuraswat menutup cerita tentang kitab Aina Barani.
kitab itu tak pernah ditemukan lagi. Pelan tapi pasti, kitab Aina Barani akhirnya hanya menjadi mitos di antara para penyihir dan dukun. Jika memang demikian, mengapa kau yakin kitab itu ada di tangan Siska, Nar? Salah satu guruku adalah keturunan pengikut Nuraswat. Dialah yang mengatakan kitab itu ada di sini, serta bagaimana ciri-ciri pemegangnya. Dan ciri-ciri itu ada pada Siska. Satu hal yang membingungkan adalah mengapa Siska tidak berkemampuan tinggi. Pada seharusnya ahli waris kitab juga mendapatkan warisan energi yang sangat besar. Kau tahu di mana dia tinggal, Nar? David yang tahuan, coba kau tanya dia saja. Menjelang maghrib, Naya datang bersama Fatur, Rahman, dan Kandar. Setelah sholat dan makan, Mian mengatakan niatnya untuk mencari Siska dan Sani. Kemudian ia pun pergi bersama Kandar ke apartemen Siska. Dengan menggunakan ilmu Halimun, tanpa banyak kesulitan, mereka berhasil memasuki apartemen Siska. Akan tetapi, unit apartemen itu ternyata telah kosong. Satu-satunya hasil yang diperoleh adalah buku arsip Sasi yang berisi para pengguna jasanya. Sementara itu, Gundala telah berada di Jakarta untuk mencari keberadaan Karel dan Raden Cakra Gumilang. Hanya saja, pencarian Gundala belum membuahkan hasil. Jejak kedua orang itu seolah hilang begitu ditelan bumi. Di tengah kebingungan dan kegelisahan itulah, Gundala merasakan keberadaan energi Laut Utara. Ia pun langsung teringat dengan Raden Tangkis. Diam-diam Gundala mencoba mencari sumber dari energi tersebut. Kemudian sampailah Gundala di sebuah pohon beringin besar di tengah pemakaman umum. Dari dalam pohon itulah energi yang dicarinya memancar. Dengan sangat berhati-hati, Gundala menyusup ke dalam mandala pohon beringin. Di sana, Gundala melihat beberapa jin sedang mengelilingi seorang gadis cantik. Tangan dari gadis itu terikat dengan kain bermantra. Cepat katakan cara membuka kitab ini, Sundal, atau akan kupotong-potong tubuhmu nanti. Dari penampilannya, Gundala yakin jin yang sedang berteriak marah itu adalah Raden Tangkis. Ia pun berusaha mencari tahu kitab yang sedang dimaksud oleh Raden Tangkis. Gundala akhirnya melihat sebuah benda terbungkus kain bermantra tak jauh dari gadis tawanan. Apa yang mereka lakukan di sini? Bukankah tugasnya adalah menemukan Adipati Jasura? Batin Gundala bingung. Setelah berpikir, Gundala memutuskan untuk menolong si gadis. Tanpa peringatan, ia pun langsung melontarkan serangan jarak jauh kepada Raden Tangkis dan kelompoknya. Serangan Gundala mengejutkan Raden Tangkis dan anak buahnya. Mereka berloncatan menghindar. Kesempatan itu digunakan Gundala untuk bergerak maju. Ia menyambar tubuh si tawanan beserta kitab, lalu cepat kilat kabur sambil kembali melontarkan serangan jarak jauh. Lepaskan aku, jin keparat! Cepat lepaskan aku! Teriak Siska sambil meronta-ronta di pundak Gundala. Gundala tidak menghiraukannya dan terus melarikan diri. Setelah merasa aman, barulah ia menurunkan Siska. Kau juga menginginkan kitab itu, kan? Jangan harap aku akan bersedia mengajarkan cara menggunakannya. Gundala melemparkan bungkusan kitab ke depan Siska. Ia juga membebaskan ikatan segel di tangannya. Siska pun segera meraih kitab dan mendekapnya. Aku tak peduli dengan kitabmu. Hari-hariku menjadi budak pengakuan dan pengakuan sudah lewat. Aku hanya ingin menolongmu saja. Nah, sekarang pergilah kemanapun kau mau, ujar Gundala sambil tersenyum menatap Siska. Siska tersentak. Ia tak bisa mempercayai apa yang baru saja diucapkan Gundala. Dipandangnya Gundala dengan tajam untuk mencari tanda-tanda ketidakjujuran di mata jin itu. Namun ia tak bisa menemukannya. Seketika itu juga Siska menundukkan kepala karena merasa malu. Maafkan aku, Tuan. Kupikir Tuan sama saja dengan yang lain. Terima kasih. Dan sekali lagi maafkan aku, ujarnya pelan. Ada hubungan apa atau urusan apa kau dengan Laut Utara? Mengapa mereka menyerangmu? Tanya Gundala. Belum sempat Siska menjawab, tiba-tiba Gundala merasakan sentuhan aura energi Laut Utara. Ia pun segera meraih tubuh Siska dan kembali melesat pergi. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari Melacak Jejak Sang Ular dari Mas Pudak Brahma. Yang penasaran bisa langsung berkunjung ke akun Facebooknya dan di sana sudah tamat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Bagrangan. Silahkan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.